Sebagai perwakilan, Samuel berkata kepada orang-orang dari perhimpunan rumah sakit, kami menyumbangkan produk ini ke rumah sakit besar secara gratis. Ini untuk mendukung pengobatan medis. Prok prok prok. Hugo orang pertama bertepuk tangan. Media dan lainnya juga bertepuk tangan. Jordan Group memenangkan reputasi dan memenangkan hati orang-orang. Bahkan saham nilai pasar perusahaan telah meroket tajam. Industri lain yang terlibat dalam Jordan Group juga laris manis. Pada siang hari, lebih dari 20 artis papan atas membuat pernyataan publik, mereka mendukung dan mempromosikan semua produk Jordan Group tanpa bayaran. Ini seperti ledakan baru. Efeknya tidak hanya pada pesanan saja. Dukungan artis dan Jordan Group juga saling mempengaruhi. Sekarang reputasi Jordan Group sangat bagus, artis-artis ini juga mendapatkan banyak keuntungan, mendapat banyak komentar baik di internet. Reputasi perusahaan artis-artis ini juga ikut menguat. Di Infinity Entertainment. Setelah melihat berita ini, Alia meledak karena marah. Prak. Dia menamparkan wajah Erika, dasar jalang. Apa yang telah kamu lakukan? Erika menutupi wajahnya, kebingungan. Apa kamu tahu mengapa Nathan tidak datang untuk meminta maaf? Karena dia sama sekali tidak peduli padamu. Alia menamparkan Lucy lagi. Lucy merasa sangat sedih. Jika aku tidak mendengarkan ide kalian, sekarang Infinity Entertainment sudah terkenal seluruh Neslandia, nilai pasar kita akan melonjak tinggi. Alia gemetar karena marah. Dari mana kita tahu bahwa Jordan Group begitu hebat? Ternyata kitalah yang semestinya datang untuk bekerja sama dengan mereka. Erika menutupi wajahnya dan menangis. Dia juga menyesalinya. Jika dia terus mempromosikan Jordan Group, kali ini dia pasti akan berubah dari selebriti internet menjadi bintang. Ayo pergi ke Jordan Group untuk meminta maaf. Kita mungkin masih punya kesempatan. Lagi pula, awalnya mereka memilih kita pasti melihat kelebihan kita. Alia segera berkata. Mereka tidak tahu kalau ini pilihan Jolene sendiri. Tidak ada hubungannya dengan pengambil keputusan tertinggi di Jordan Group. Segera, para eksekutif tinggi Infinity Entertainment membawa Erika dan 10 artis lainnya ke Jordan Group. Jolene melihat orang-orang ini dan berkata dengan dingin, untuk apa kalian ke sini? Direktur Jolene, kami salah. Kami tidak mengenali perusahaan Anda begitu besar. Kenapa diam saja? Cepat minta maaf. Alia memberi perintah. Erika serta artis lainnya semua berlutut. Jolene sedikit bingung. Dia ingat kata-kata Nathan, merekalah yang harusnya meminta maaf. Tidak diduga ini benar-benar terjadi. Direktur Jolene, Infinity kami bersedia bekerja sama dengan perusahaan Anda tanpa imbalan. Kami akan mengerahkan artis sebanyak yang kalian inginkan, dan saluran advertensi sebanyak yang kalian inginkan. Sekarang semua berbalik. Tidak hanya gratis, juga menyediakan artis sebanyak mungkin. Ya, kami dulu bodoh. Sekarang sepertinya produk Jordan Group adalah yang terbaik. Erika berkata. Lucy memohon, Direktur Jolene pikirkanlah. Kita semua beriklan gratis. Ini akan menguntungkan perusahaan Anda. Jolene dan eksekutif lainnya tercengang. Sebelumnya satu persatu sangat arogan. Sekarang berlutut meminta kerja sama gratis. Ini juga karena Jordan Group sedang naik daun. Tapi dipromosikan banyak artis secara gratis tidak ada ruginya. Tidak, Jordan Group sama sekali tidak boleh dicemarkan oleh sekelompok orang tak bermoral. Nathan menolak. Jolene mengernyitkan kening dan berkata, Nathan, kamu tidak punya hak untuk berbicara, keluar. Meskipun krisis Jordan Group teratasi, tetapi dalam pandangan Jolene, ini tidak ada hubungannya dengan Nathan.
Semuanya adalah keputusan bos besar. Nathan hanya mendapat keuntungan dari Samuel. Sekarang beraninya mengambil keputusan. Apa kamu menganggap diri sendiri sebagai pemimpin perusahaan? Nathan, aku beritahu kamu, meskipun telah terjadi hal-hal tidak menyenangkan dengan Infinity Entertainment sebelumnya. Tetapi mereka juga meminta maaf, dan menjadi ambasador gratis sangat bermanfaat bagi perusahaan. Kata Jolene. Pemikirannya adalah ada tenaga kerja gratis harus dimanfaatkan. Untuk apa pikirkan moralnya? Ini adalah hasil dari pengalaman budaya jangka panjang di luar negeri. Pembangunan ekonomi diutamakan. Dia tidak peduli urusan lainnya. Tidak, orang-orang ini tidak beradab. Kali ini mereka datang untuk meminta maaf karena Jordan Group telah bangkit. Mengapa mereka tidak meminta maaf 2 hari yang lalu? Nathan melirik Aliyah dan Erika dan berkata dengan dingin, cepat keluar. Jordan Group tidak akan bekerja sama denganmu. Erika kesal, tidak sabar untuk membunuh Nathan. Jelas-jelas Jolene telah menyetujuinya. Dia beraninya tidak setuju. Nathan adalah musuh seluruh Infinity Entertainment. Aliyah berkata dengan marah, Direktur Jolene, ternyata perusahaan Anda bisa dikendalikan oleh karyawan kecil begini. Cibiran Aliyah membuat Jolene marah. Lagi pula, ada begitu banyak media yang hadir. Jika menyebar dampaknya akan buruk. Kedudukannya sebagai wakil presiden direktur juga hilang. Nathan, minggir ke samping, di sini bukan tempatmu berbicara. Jolene berkata dengan marah. Dia memandang Aliyah dan yang lainnya dan berkata, Direktur Aliyah, aku pikir bisa untuk kerja sama. Tidak bisa kerja sama. Suara Nathan terdengar. Kamu pikir kamu siapa? Apa kamu bos besar? Jolene berkata dengan marah. Ya, aku bos besar. Keputusan bos besar mutlak seperti ini. Nathan menatap Jolene. Tepat ketika Jolene memutuskan untuk bekerja sama dengan Infinity Entertainment. Suara Kirin terdengar, ya, Direktur Jolene, maksud bos besar tidak mengizinkan kerjasama dengan Infinity Entertainment. Masukkan mereka dalam daftar hitam. Pada saat ini, Kirin muncul. Artis berkualitas rendah Infinity Entertainment, memukuli orang di jalan, mengancam penggemar dan sebagainya, telah diekspos berkali-kali. Jordan Group kita telah dipilih oleh Tuan Hugo. Bagaimana kita bisa menggabungkan beliau dengan sampah-sampah ini? Mau dikemanakan reputasi kita? Mendengar kata-kata Kirin, wajah Jolene memerah. Dia hanya mencari keuntungan dan tidak terlalu peduli dengan hal lain. Tapi kata-kata Kirin membuatnya tersadar. Filosofi bisnisnya perlu diubah. Reputasi harus bagus. Dengan memenangkan hati rakyat, keuntungan akan maksimal. Media mulai mengkritik Infinity Entertainment, dan menyebarkan berita Jordan Group memblokir Infinity Entertainment. Selain itu, Nathan menyerahkan rekaman memori kepada media. Di dalamnya ada video Erika memukuli staf dan membuang sampah sembarangan hari itu. Ternyata Nathan mengirimkan ponsel rusak ke Vermilion untuk diperbaiki dan mengeluarkan video di dalamnya. Begitu video ini dirilis, Erika langsung hancur. Berbagai makian di internet. Seketika Infinity Entertainment berada dalam bahaya. Terutama karir Erika sebagai seorang seniman akan segera berakhir. Tidak ada yang berani mengontraknya lagi. Nathan mendatangi Jolene dan berkata sambil tersenyum, sudah kukatakan sebelumnya, ambasador yang kamu pekerjakan tidak bagus. Produk kita adalah obat-obatan. Tuan Hugo orang yang paling cocok. Jolene tersenyum menghina, seperti kamu yang mengundang Tuan Hugo saja. Aku yang menjemputnya datang. Nathan tertawa. Jelas-jelas diundang oleh bos besar. Apa hubungannya denganmu? Jolene mencibir. Oke, berhenti berdebat.
Cepat pergi bekerja, tugas selanjutnya lebih berat. Apa kamu masih ada waktu untuk bertengkar? Nathan tersenyum. Baru pada saat itulah Jolene tersadar, jumlah pekerjaannya di Jordan Group akan meningkat puluhan kali lipat. Mereka akan semakin sibuk. Tapi inilah yang paling ingin dia lihat. Kemampuannya juga akan berkembang maksimal. Setelah Kirana tahu tentang ini, dia datang untuk meminta maaf kepada Nathan. Maaf, tapi kamu juga hebat. Dengan mengikuti Samuel, kamu sudah tahu rencana bos besar. Kirana mengacungkan jempol dan berkata, kamu sangat hebat bisa bertemu Tuan Hugo. Kamu tahu betapa irinya ibu. Idolanya adalah Tuan Hugo. Sekarang, ketika dia berada di rumah sakit, dia memberitahu semua orang bahwa menantunya yang menjemput Tuan Hugo. Heboh sekali. Nathan bertanya sambil tersenyum, apakah ibu dan ayah ingin bertemu Tuan Hugo? Tentu saja, aku juga menginginkannya, apalagi ibu dan ayah. Kirana segera berkata, oke, kalau begitu, saat kamu pulang beritahu ayah ibu untuk menyiapkan makanan dan siapkan anggur yang enak. Aku akan mengundang Tuan Hugo ke rumah nanti malam. Biar ayah ibu bisa mengaguminya lebih dekat. Nathan tertawa. Kirana mengira dia salah dengar, dan bertanya dengan ragu, apa? Kamu mau mengundang Tuan Hugo ke rumah? Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Ini serius, kapan suamimu berbohong padamu? Kirana berpikir. Setiap kali secara kebetulan, apa yang Nathan katakan dan lakukan akan menjadi kenyataan. Benar-benar tidak pernah membohonginya. Oke, sementara aku akan mempercayaimu, aku tidak tahu ayah dan ibu apa bisa percaya padamu. Setelah Kirana pergi, dia pulang ke rumah dan menyampaikan maksud Nathan kepada mereka berdua. Omong kosong. Apa Nathan bisa mengundang orang seperti Tuan Hugo? James mencibir. Itu benar. Nathan yang 6 tahun lalu juga tidak memenuhi syarat. Hari ini, orang terkaya di Anhemia dan pemimpin kamar dagang Anhemia semuanya telah ditolak oleh Tuan Hugo. Amanda juga berpikir itu tidak mungkin. Kirana bertanya, apa ayah ibu mau memasak? Buat apa? Nathan bercanda denganmu, kamu anggap serius? Kata James. Kirana memikirkan lagi, sepertinya Nathan benar-benar bercanda. Itu adalah Tuan Hugo, pemimpin dunia medis. Kirana dan orang tuanya berhenti memikirkannya dan melakukan kesibukan sendiri. Tak lama kemudian pukul 8 malam. Ada yang mengetuk pintu. Kirana berlari untuk membuka pintu. Melihat bahwa itu adalah Nathan, Kirana tidak berbicara langsung berbalik untuk masuk. Hei, istriku, apa yang kamu lakukan? Sini keluar untuk menyambut tamu. Panggil ayah ibu keluar juga. Suara Nathan membuat Kirana terpaku beberapa saat. Dia berbalik dan melihat seseorang. Dia seperti tersambar petir. Halo, Nona Kirana, maaf mengganggu kalian. Hugo berkata sambil tersenyum. Duar, penglihatan Kirana menjadi gelap, dia hampir pingsan karena ketakutan. Hugo Joannou, ini adalah Hugo yang asli. Dia benar-benar datang. Mendengar suara, James dan Amanda juga keluar. Ada apa? Apa ada tamu? James dan Amanda mendongak keluar. Duar, sekali lihat, membuat mereka berdua ketakutan. Bro, James terpeleset dan jatuh ke tanah. Bang, Amanda sangat ketakutan sehingga dia jatuh ke tanah. Ternyata Tuan Hugo. Hugo yang asli. Ketiganya mengkonfirmasi berulang kali dan menemukan bahwa itu adalah Tuan Hugo. Hugo benar-benar datang ke rumah. Melihat keduanya jatuh, Nathan dan Hugo membantu mereka berdiri. Membuat James dan Amanda tersanjung. Hugo secara pribadi membantu mereka berdiri. Mereka bisa memamerkan tentang ini seumur hidup.
Padahal yang sebenarnya yang membantu mereka adalah 2 orang penting dari Neslandia. Dari seluruh negeri hanya mereka berdua yang bisa mendapatkan perlakuan seperti ini. Tuan dan Nyonya Andersen, maaf Hugo mengganggu. Hugo berkata sambil tersenyum. Ini membuat James dan Amanda takut. Bagaimana mereka bisa membuat Tuan Hugo memanggil mereka seperti itu? Nathan mengernyitkan kening, Ibu Ayah, mengapa kalian begitu panik? Bukankah aku sudah meminta Kirana untuk memberi tahumu? Duar, mendengar kata Nathan, pasangan itu hampir berlutut di tanah. Kirana sudah memberitahu dan meminta mereka untuk menyiapkan hidangan. Tapi siapa yang akan percaya bahwa Nathan bisa mengundang Hugo? Ini tidak masuk akal. Jangan bilang kalian tidak menyiapkannya. Nathan mengernyitkan kening. Ini membuatnya sangat malu di depan Tuan Hugo. James, Amanda, dan bahkan Kirana menundukkan kepala, tidak berani melihat mereka. Kirana juga menyalahkan dirinya sendiri. Dia juga tidak percaya dengan apa yang dikatakan Nathan. Hais. Nathan menghela nafas. Muka James dan Amanda terasa panas. Tuan Hugo, aku. Nathan tidak tahu harus berkata apa. Nathan tidak apa-apa, aku mengerti. Hugo sudah menebaknya. Ibu dan ayah, kalian cepat siapkan hidangan. Apa Tuan Hugo mau dibiarkan berdiri terus di sini? Mendengar peringatan Nathan, ketiganya bereaksi. Mempersilakan Hugo masuk. Kemudian mereka bertiga pergi untuk menyiapkan hidangan. Untungnya, ada sayuran dan daging di lemari es. Tapi James gelisah, karena dia tidak punya anggur yang enak. Ayah, tidak apa-apa, aku membawa 2 botol anggur khusus zona perang. Nathan berkata dalam hati untung dia sudah menyiapkannya, kalau tidak dia akan malu. Mereka bertiga sibuk memasak bersama. Tak lama kemudian sudah menyiapkan penuh 1 meja masakan rumah. Melihat Hugo di meja makan, Kirana dan ketiganya masih merasa tidak nyata. Ini merupakan Hugo Joannou, ahli medis negara Neslandia yang hebat, tokoh medis tingkat nasional, jika di zaman kuno pasti sudah dipuja sebagai dewa. Sekarang berada dalam rumah sendiri. Menakjubkan. James dan lainnya juga diam-diam mengambil foto, tidak bisa membayangkan kehebohan apa yang akan terjadi dari foto ini. Hugo walau terlihat sosok seperti dewa, tapi dia sangat rendah hati, dia memuji masakan rumah yang mereka buat. Sikap yang seperti ini yang membuat orang-orang menyukainya. Setelah minum beberapa saat, James akhirnya bertanya, Tuan Hugo, mengapa Anda bersedia menyanggupi undangan menantuku? Kami pikir ini hal yang tidak mungkin. Kirana dan Amanda mengangguk. Hugo menatap Nathan dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, pertama-tama, Nathan menjemputku hari ini, kami akrab satu sama lain. Kedua, aku tahu bahwa Nathan adalah pendiri teknologi inti dari perangkat medis ini, aku sangat mengaguminya. Kami mengerti, Tuan Hugo, Anda memang ahli medis. Aku bersulang untuk Anda. James mengangkat gelasnya. Menurut pendapat mereka, Tuan Hugo lah yang rendah hati dan bersedia memenuhi permintaan Nathan ini. Berpikir Tuan Hugo hebat. Setelah makan dan minum, Hugo bersiap pergi. Ayah, Ibu, aku akan mengantarkan Tuan Hugo. Oke, hati-hati di jalan. Pakai mobil Kirana saja. Akhirnya, Nathan membawa Hugo ke Maple Peaks Villa. Disinilah Green Dragon, Vermilion dan lainnya tinggal. Aku bisa tinggal di mana saja. Tidak butuh tempat yang mewah. Hugo tertawa. Tuan Hugo, keselamatanmu harus diutamakan, tidak boleh ada masalah. Nathan menyiapkan tempat buat Hugo dan asistennya di sini. Tempat ini dianggap sebagai wilayah militer, keamanan Tuan Hugo lebih terjaga. Jordan Group menjadi viral.
Produk tersebut telah menghancurkan kamar dagang Anhemia. Kamar dagang Anhemia sudah terlambat untuk bereaksi. Pasar alat kesehatan hampir tergantikan. Bahkan teknisi teknologi inti ingin melarikan diri dan berencana untuk pergi ke Jordan Group. Saat ini kita diam tidak bergerak dulu. Mari kita tunggu sampai upacara pelantikan Panglima tertinggi selesai. Bobby Lange dan yang lainnya sangat tertekan, tetapi mereka hanya bisa menahan diri. Bangkitnya Jordan Group juga menyebabkan tekanan untuk keluarga Kinsman. Terakhir kali merasakan tekanan semacam ini adalah Antra Group di bawah kepemimpinan Nathan. Tapi perhatian semua orang masih tertuju pada Hugo. Dia juga akan berpartisipasi dalam upacara pelantikan, sehingga harus tinggal di Anhemia untuk sementara waktu. Masih banyak orang yang berniat mengundangnya, tapi semuanya ditolak. Pada hari-hari berikutnya, Tuan Hugo tidak tinggal diam. Dia khusus membuka praktik di rumah sakit umum pertama kota Anhemia. Bukan sebagai dokter ahli khusus, tetapi dokter umum. Biaya pendaftaran hanya 12.000. Ini adalah berkah besar bagi warga Anhemia. Banyak pasien dengan penyakit rumit datang mencari Tuan Hugo. Hugo juga menjadikan Amanda sebagai asistennya. Ini membuat status Amanda di rumah sakit meningkat, jabatan direktur sudah pasti miliknya. Setelah mengetahui ini, Nathan tersenyum tak berdaya. Dia ingin Tuan Hugo beristirahat. Sepertinya dia tidak bisa diam sama sekali, ingin bekerja seperti biasa. Inilah sebabnya mengapa Hugo selalu menjadi harta paling penting di negara ini. Selama beberapa hari, Hugo bertempur di garis depan dan melihat banyak pasien. Di tempatnya, baik keluarga kaya maupun petani miskin diperlakukan sama. Banyak orang dari luar kota datang setelah mendengar ini. Bahkan Amanda telah menjadi selebriti kecil. Pada hari ini, Hugo sedang duduk di ruang praktik. Tiba-tiba, sekelompok orang datang, dengan tampang beringas dan niat membunuh. Terlihat bukan orang baik-baik. Mata mereka lebih mengerikan. Banyak orang di koridor melihat mereka dan segera menghindar. 8 orang ini masuk ke ruangan Tuan Hugo tanpa mengantre. Apa yang kalian lakukan? Jika ingin berobat ke Dokter Hugo, daftar dan antre. Amanda menegur. Prak. Pemimpinnya menamparkan wajah Amanda. Amanda terhuyung dan jatuh ke tanah. Bahkan ada bekas telapak tangan di wajahnya. Pasien lain yang di dalam ruangan ketakutan. Saat Tuan Hugo melihat itu, dia berkata dengan marah, "Kalian siapa? Mengapa memukuli orang?" Pemimpinnya mengangkat kedua tangannya dan berkata dengan sopan, "Tuan Hugo, maaf sudah mengganggu Anda. Apa yang mau kalian lakukan?" Hugo bertanya. Berdasarkan pengalamannya, dapat dilihat bahwa orang-orang ini bukan orang biasa. Jangan tegang Tuan Hugo, kami di sini mengundang Tuan Hugo untuk mengobati seseorang. Pria itu tersenyum. Jika sakit, datanglah ke rumah sakit untuk mendaftar. Aku akan berada di Anhemia beberapa hari ini, kata Hugo. Tidak, Tuan Hugo, Tuan muda kami mengatakan bahwa dia ingin mengundang Tuan Hugo ke tempatnya. Bila berobat ke sini, tidak sesuai dengan statusnya, kata pria itu. Hugo menolak, maaf, aku tidak akan pergi kemanapun, aku hanya akan datang ke sini. Mohon like dan subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.